Kita lanjutkan dengan segmen kedua, persamaan diferensial biasa orde pertama dengan peubah yang terpisahkan. Banyak persamaan diferensial orde pertama yang dapat direduksi ke dalam bentuk G sebagai fungsi Y kali Y aksen sampai dengan Fx melalui manipulasi aljabar. Dengan Y aksen dy dx, maka persamaan satu ini lebih lanjut dapat kita tuliskan G Y kali dy ya, karena ini dy dx. Nah, dx-nya ke ruas kanan ya, dikalikan dengan Fx. Jadi G Y dy sama dengan Fx dx. Persamaan dua ini merupakan persamaan diferensial dengan peubah-peubah yang sudah terpisahkan. Artinya ruas kiri itu hanya mengandung peubah Y saja dan ruas kanannya hanya mengandung peubah X saja. Dengan mengintegralkan kedua ruas pada persamaan dua, integral G Y dy ya sini sama dengan integral F X dx yang jika F dan G kontinu, kedua integral di dalam persamaan 3 ini dapat ditentukan, maka kita memperoleh solusi umum bagi persamaan diferensial 1 ya, G Y aksen sama dengan F X dx dengan cara pemisahan peubah tersebut. Contoh pertama, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut ya dengan memisahkan peubah-peubahnya. Untuk persamaan 9Y Y aksen plus 4X sama dengan 0, kita dapat memisahkan peubahnya ya, 9Y kali dy dx sama dengan min 4X ya, sehingga kita mempunyai persamaan yang bila kita pisahkan peubahnya 9Y dy sama dengan min 4X dx, yang dengan mengintegralkan kedua ruas persamaan ini kita peroleh solusi dari persamaan diferensial yang kita tinjau 9 per 2 Y kuadrat ya sama dengan min 2X kuadrat ditambah C bintang. Bila kita kalikan kedua ruas persamaan ini dengan 1/18, maka kita akan memperoleh persamaan dalam bentuk X kuadrat per 9 ya. Ketika kita kalikan 1/18 ya, menjadi X kuadrat per 9 ya, karena ini habis, kemudian 18 per 2 jadi 9 ya, ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan C, di mana C adalah C bintang per 18 ya, karena ini tadi kedua ruasnya dikalikan dengan 1/18. Persamaan berikut merupakan suatu persamaan untuk rumpun elips yang merupakan solusi dari persamaan diferensial berikut 9Y kali Y aksen plus 4X sama dengan 0. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa persamaan berikut merupakan solusi dari persamaan diferensial yang kita tinjau? Ya, Anda nyatakan dulu dalam bentuk eksplisitnya ya. Ini kan implisit ya. Nah, kalau eksplisitnya ya Anda harus kalikan ini misalnya dengan 2 dulu ya. Kemudian Anda bagi dengan 9. Jadi menjadi suatu persamaan Y kuadrat yang nanti diakarkan jadi Y sama dengan suatu persamaan yang kemudian nanti Anda turunkan Y aksen sedemikian rupa bila Anda masukkan ke sini ya, ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan. Jadi 9Y yang nilainya Anda tentukan tadi ya, dikalikan Y aksen nilai turunannya setelah Anda rubah dalam bentuk implisit ditambah 4X, kan nanti Y-nya itu sebagai fungsi X. Nah, nanti akan menghasilkan 0 ya.
nilainya. Jadi itu cara mengetahui bahwa itu betul solusinya. Jadi saya belum menunjukkan ya di dalam papan tulis ya. Biasanya ini saya tunjukkan di papan tulis di dalam kelas luar jaringan ya, tatap muka. Tapi nanti di segmen berikutnya akan diberikan rekaman di mana saya menuliskannya di papan tulis. Jadi untuk segmen ini masih belum diperlukan. Contoh yang kedua diberikan persamaan diferensial Y aksen sama dengan 1 plus Y kuadrat. Dengan memisahkan peubah, di Y-nya dikumpulkan di ruas kiri, kemudian X-nya di ruas kanan, maka kita peroleh Y aksen dy dx ya. Jadi dy dibagi 1 plus Y kuadrat sama dengan dx, dx-nya ke ruas kanan. Yang bila diintegralkan, integral dy per 1 plus Y kuadrat itu adalah arkes tangan Y ya. Jadi Anda cek kembali di tabel integrasi di textbook yang merupakan referensi kuliah ini di Krezik ada ya di bagian belakang. Jadi arkes tangan Y sama dengan integral dx ya x plus c. Jadi Y ya sama dengan tan atau tangan X plus C. Ya, jadi Y sama dengan tangan X plus C. Ini merupakan solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan 1 plus Y kuadrat yang ditentukan dengan pemisahan peubah dan integrasi. Contoh yang ketiga, Y aksen sama dengan min 2XY. Dengan memisahkan peubah X dan Y, kita peroleh Y aksen dy dx ya. Nah, dy dibagi Y. Kemudian dx yang dy dx-nya tadi, X-nya ke ruas kanan menjadi min 2x dx. Jadi dy per Y sama dengan min 2x kali dx ya. Yang bila kita integralkan kedua ruas, karena ruas kiri mengandung Y saja, ruas kanan mengandung peubah X saja. Bila kita integralkan, integral dy per Y tadi sudah saya sampaikan juga di contoh sebelumnya adalah ln Y. Dan integral min 2x dx adalah min x kuadrat plus C bintang. Kalau kita hilangkan dan-nya, Y bilangan positif ya, sama dengan eksponen min x kuadrat plus C. Yang dapat kita tuliskan lebih sederhana lagi menjadi Y sama dengan nanti adalah C kali eksponen min x kuadrat. Nah, mengapa muncul C di sini? Karena Y sama dengan eksponen min x kuadrat plus C ini sama dengan Y eksponen C bintang ya, kali eksponen min x kuadrat ya. Jadi eksponen perkalian itu, perkalian eksponen adalah eksponen dari penjumlahan di eksponennya ya, pangkatnya. Jadi eksponen min x kuadrat plus C bintang itu kita bisa tuliskan menjadi eksponen C bintang kali eksponen min x kuadrat. Dalam hal ini eksponen C bintang ini merupakan suatu konstanta, jadi kita bisa tuliskan Y sama dengan C eksponen min x kuadrat yang merupakan solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan min 2x kali Y. Di mana ya C ini sama dengan eksponen C bintang. Kemudian definisi nilai awal. Seringkali persoalan yang melibatkan persamaan diferensial mempunyai kondisi awal ya, yaitu harga Y pada X sama dengan X0. Bisa kita tuliskan Y X0 ya, Y untuk X sama dengan 0, Y dalam kurung X0 sama dengan Y0. Yang biasa disebut kondisi awal, initial condition atau syarat awal. Diberikan
persamaan diferensial biasa order 1 dengan nilai awal Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1 untuk persamaan diferensial yang berbentuk X kuadrat plus 1 Y aksen plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Yang kita bisa tuliskan ya X kuadrat plus 1 dx sama dengan minus ya Y kuadrat plus 1. Setelah pemisahan peubah kita bisa tuliskan dy per 1 plus Y kuadrat sama dengan min dx per 1 plus X kuadrat. Selanjutnya sesudah terpisahkan peubah-peubahnya kita dapat lakukan integrasi kedua ruas, di mana tadi integral dy per 1 plus Y kuadrat itu adalah arkes tangen Y. Jadi dalam hal ini ruas kiri adalah arkes tangen 1 plus arkes tangen Y ya, dy per 1 plus Y kuadrat integralnya, dan ruas kanannya adalah minus arkes tangen X plus C. Atau kita bisa dapat tuliskan lebih lanjut dalam bentuk implisit arkes tangen Y plus arkes tangen X sama dengan C. Dan dengan mengambil tangen kedua ruas ya, tangen arkes tangen Y hilangkan, ditambah tangen dari arkes tangen X menjadi tangen C. Ya, dan ingat kembali hubungan tangen A plus B sama dengan tangen A plus tangen B dibagi 1 min tangen A tangen B. Ya, sehingga nanti ini kita bisa sederhanakan. Misal arkes tangen Y itu sama dengan A ya, dan arkes tangen X itu sama dengan B ya. Maka tangen arkes tangen Y plus arkes tangen X menjadi nanti tangen arkes tangen kan hilang tangannya menjadi Y plus X dibagi 1 min XY, karena tadi hubungannya adalah tangen A plus tangen B, tapi tangannya hilang menjadi X plus Y ya, dibagi 1 min tangan A tangan B, tangannya hilang 1 min XY. Ya, jadi sebagai berikut ruas kirinya, nah ruas kanannya tadi tangen C. Dengan memasukkan nilai Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1, maka kita ganti di sini 1 plus 0 dibagi 1 minus 0 kali 1 ya, untuk Y pada X sama dengan 1, X pada Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1, maka 1 plus 0 dibagi 1 min 0 kali 1 sama dengan tangen C. Ya, ini nilainya 1 per 1. Jadi tangen C-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan kita menjadi Y plus X per 1 min XY sama dengan 1. Ya. Yang Anda bisa tuliskan dalam bentuk eksplisitnya Y sama dengan suatu fungsi X. Ya, 1 min XY ya, sama dengan Y plus X. Ya. Kemudian Anda kumpulkan Y dan X-nya, jadi 1 min X, ya, ini garis kiri sama dengan XY plus Y. Nah, Y-nya dikeluarkan di sini. 1 min X sama dengan Y kali dalam kurung X plus 1. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 1 min X dibagi 1 plus X. Yang merupakan solusi dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat plus 1 Y aksen plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 dengan nilai awal Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1. Sampai di sini segmen kedua ya dari kuliah bab 2 matematika terapan penyelesaian persamaan diferensial biasa orde pertama.